Gimana Kang? Deg-degan nggak nih? Deg-degan ya. Sama nggak smooth ya ternyata ngangkatnya. Takut. Oke. Wih. Saya selalu berkata, yang namanya persiapan itu harus dari awal. Semua kita rancang dan semua kita usahakan. Karena perjalanan ke Tibet ini kan jelas nggak mudah. Kebetulan untuk urusan paspor motor itu sendiri atau CPD Carne, saya kan anggota IMI. Jadi yang ngurus penerbitannya juga dari tim IMI Mobility. Jadi sekalian saya ke kantor IMI untuk membuat karnet dan juga meeting barengan anggota tim IMI Mobility lainnya. Dan di sini saya juga diminta buat sedikit kasih edukasi atau sekedar pemantapan atau penyuluhan tentang cara penggunaan CPD Carne kepada teman-teman Honda Big Boss, Honda Big Bike yang mau touring keliling ASEAN. Langsung aja saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang dari Astra Motor secara perusahaan ya. Dan ini mewakili teman-teman dari Honda Big Bike Owner, betul ya? Nah, jadi Bu Petris, Pak Dipo, dan teman-teman IMI Mobility semua. Jadi rencananya Honda Big Bike atau Honda Big Boss ini akan melakukan touring 3 negara. Touring 3 negara itu sebetulnya Indonesia, Malaysia, Brunei. Jadi sebenarnya di Borneo. Memang sebetulnya secara unofficial bisa tanpa karnet. Tapi seperti yang saya utarakan bahwa lebih aman ada karnetnya, ya kan? Nah, jadi dan ini contoh karnet ya. Ini contoh nanti kita kasih unjuk. Ini contoh karnetnya. Lebih aman ada karnetnya dan sekarang mereka akan melakukan pengajuan untuk pembuatan CPD Carne. Jadi CPD Carne ini produk IMI pusat, hanya bisa diperoleh di IMI pusat melalui, jadi hanya pembuatan itu hanya di kantor ini, tidak bisa di, betul ya Bu Petris ya, tidak bisa di IMI provinsi dan segala macam. Dan kebetulan IMI Mobility mungkin melalui divisi touring dan komunitas di bawah arahan Pak Direktur Dipo Ahmad Dipo Ditiro, ini yang bisa, salah satu yang bisa untuk memberikan rekomendasi terkait karnet. Oke, jadi rekomendasi yang dibutuhkan adalah kan gini, kita langsung to the point aja. Teman-teman dari Honda Big Bike ini juga member Gestrek juga. Pinai, Om Gita, Sabta Adi, jadi semua member Gestrek juga. Nah, ini gimana Bu Petris? Mereka kan belum terdaftar secara IMI. Nah, ini mungkin dikasih arahan dulu secara administrasinya, mengikuti tahapannya dan dokumennya. Jadi bisa dokumen yang udah ada ini mungkin nanti bisa diserahkan dulu. Jadi sorry saya tambahkan nanti administrasi semuanya dengan Ibu Patricia. Jadi karena beliau sekretaris di IMI Mobility, jadi detail-detail kekurangan pasti nanti dikasih tahu. Oke, silakan Bu Petris. Baik, makasih saya dengan Pak Patricia untuk kedatangannya. Izin mungkin sebelumnya pasti sudah sering mendengar mengenai CPD Carne ya, tapi saya minta waktu beberapa menit untuk sekilas saja menjelaskan mengenai Pak Direktur. Sesuai dengan prosedur tadi. Oke, apa itu CPD Carne? CPD Carne adalah dokumen perjalanan kendaraan lintas negara atau yang disebut dengan paspor kendaraan. Kalau kita bepergian ke luar negeri, kita menggunakan paspor yang buku kecil hijau itu, kendaraan juga punya. Ini namanya CPD Carne. Dan ini diterbitkan langsung dari Paris, jadi bukan kita yang cetak. Ini kita memang merepresent Paris dari induk organisasi otomotif dunia FIA. Ya. Buku CPD 10 lembar adalah 4 juta rupiah dan 25 lembar 6 juta rupiah. Kemudian yang mesti saya jelasin lagi untuk prosedurnya mungkin nanti ke depan nantinya bagaimana kebijaksanaannya, tapi CPD itu ada juga pembayaran deposit 25% dari harga kendaraan yang tercantum di faktur. Kurang lebih seperti itu sih gampang-gampang aja. Nanti kalau misalnya
saya bicara terlalu cepat atau nanti ada dokumen yang belum lengkap, bisa WhatsApp saya. Selama penggunaan CPD, kendaraan tidak boleh diperjualbelikan dipergunakan untuk kegiatan komersil lainnya dan harus kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku CPD berakhir. Ya, jadi kalau misalnya Mei 2027, sebelum Mei 2027 kendaraan sudah harus kembali ke Indonesia. Berarti itu berlaku 1 tahun, benar-benar 12 bulan, bukan dalam periode Januari apa Desember itu bukan? Ya, kalau misalnya permintaan mau dicetaknya bulan Mei misalnya, habisnya Mei 2027. Oh, oke. 1 tahun 12 bulan ya. Jadi kalau punya agenda lagi, ya kan, ya bisa dipakai. Gitu. Tapi kalau 10 sih paling efisien juga. Kalau menurut saya paling efisien. Kenapa? Paling ideal ya. Paling ideal sih 10 karena nggak mepet ya kan. Karena gini, ada case misalkan di setiap negara tuh salah ngerobek. Oh. Malaysia paling sering ya. Jadi salah ngerobek, jadi ini kayak dirobek semua itu udah nggak bisa kepake lagi. Gitu. Jadi Bagus ini tuh. jadinya ada yang sempat waktu di Portland, jadi semuanya ditanda tangan, jadi Wah. hapus si Mahong kan waktu itu Jadi kan. nggak pakai. Theo ya. Iya. Nih jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, Ya. ini mungkin nih, nanti begitu bukunya keluar mungkin mereka mesti kasih Iya. tahu juga. Jadi intinya, Ini contohnya nih. ya Jadi kalau paspor orang kan dia Iya, satu lembar bisa berapa negara? Kalau ini nggak bisa. Ini satu benar-benar negara satu. satu itu. negara ekspor Oh, importnya. Nah, Ya. ini jadi memang nggak bisa digabung-gabung Pin out-nya dalam Singapura. satu lembar ya, Pak? Iya. Nih jadi gini, ini Nggak kan bisa. ini kan Kalau ini yang paspor karnet baru. kita kan bisa ya. Bisa. Nih ini tuh punya saya tuh, namanya tuh Rial Hamzah. Ini kan ini kan ke satu lembar nih ya. Jadi satu lembar ini in, ini out. Oke. Jadi satu lembar ini ditulis di sini nih, ya kan? Iya. Satu lembar ini untuk Indonesia aja nih. Ini Iya. untuk Indonesia aja. Ini sebenarnya nih kalau ini dokumen ekspor impor ya sebenarnya Iya. nih. Iya. Jadi Kita motor kita dari sini kita import ke Thailand, dari Thailand kita ekspor lagi ini gitu. kan dia sebenarnya di sini tuh. kan ada Cuman robekannya nih ya. di simplify sama si Carlet sistemnya. Jadi kalau ini juga ada salahnya ini kemarin gitu loh. Jadi akhirnya salah ya udah. Nah, jadi satu karnet ini hanya untuk keluar Indonesia dan masuk kembali ke Indonesia. Satu lembar. Nih, satu lembar Ini nanti ini. di satu lembar itu. Ini satu lembar. Jadi nanti di bea cukai Indonesia. Jangan salah. Nanti Di- ada. Ya, jadi di bea cukai Indonesia nih, kan kita misalkan keluar lewat Arut atau lewat mana? Etikong. Bawahnya. Etikong out di sini. Ya. Dia akan robek ini. Bawahnya. Iya. Nah, robek nih. Jadi Kan dirobek. masuk ke- Nah, begitu nanti Kita kembali telan. ke Indonesia, ya kan, dicap di sini, yang ini diambil lagi. Oke. Jadi outbound dan inbound. Jadi satu lembar Iya. ini itu untuk satu negara. Oke. Nah, di Malaysia dia Masuk ke- jadi iya gitu Oke, loh. oke, oke. Jadi di Malaysia adalah lembar yang kedua. Sorry. Jadi Gitu loh. kehilangan nomornya kan beda. Iya. Ya, di Malaysia lembar kedua. Masuk Malaysia di sini, mereka robek, begitu keluar Malaysia mereka ngecap di sini. Ini udah buat Malaysia. Iya. Nah, Brunei, tapi kalau Brunei sih nggak perlu. Iya kayak kalian nih kan misalnya. Brunei biasanya cuma ngelihat aja. Enggak, kan ya. Brunei. Thailand. Iya. Ini Brunei, Jakarta Thailand. ke Malaysia. Malaysia kan ada nggak harus mulai ke Jakarta kan? Outnya ke Brunei. Iya. Ya kan dari Brunei outnya nggak ke Indonesia, outnya dari Brunei ke Malaysia Iya, maksudnya. tiga negara ya? Ya kan kalau kita kan pernah muter nih dari ini ke Laos ke Myanmar gitu. Itu kan robek ini outnya kan beda-beda kan. Iya. Ini-outnya Jadi nanti beda-beda. kalau mau ke Timur Leste kan udah kembali ke Indonesia nih, kan mau ke Timur Leste lagi. Nah, itu udah pasti habis lagi 2 lembar untuk keluar dari Indonesia, Dan masuk. masuk Timur Leste dan keluar dari Timur Leste masuk Indonesia. Ini udah 2 lembar sendiri. Makanya kan in and out Nah, kedua lembar satu untuk lembar ya. Indonesia. paling aman. Betul. Jadi satu lembar ini adalah untuk satu negara. Jadi misalnya Tapi keluar negara Indonesia. Indonesia kan bisa keluarnya ke Iya. sana. Iya, tulisannya jelek. Oke ini out di negara. Kalau tulisan jelek awalnya dikoret lagi. Ada gambar baru. Jadi ini ya kayak ini kan nih ini. Nah, sorry. Ini kan Port Klang. Ini kan exportation-nya dari Indonesia. Ya. Masuknya Malaysia. Jadi udah habis nih selembar. Nih selembar ya kan. Terus lembar kedua saya mau balik ke Indonesia lagi nih, ya kan? Exportation-nya dari Malaysia masuk kembali ke Indonesia. Satu lembar lagi. Udah 1 lembar lagi. Oh. Paham ya? Jadi paham. jadi 1 lembar ini ya kan, ini kan ada exportation, ada importation. Nah, kalau Oke. kita keluar dari Indonesia berarti Mengekspor. ekspor, Ekspor. ditanda tangan di sini. Malaysia import, tanda tangan di sini. Nah, oke. 1 lembar. Nah, misalkan ini kan kita rencananya dari Pontianak, Kucing atau Sarawak, Brunei, Sabah, Kota Kinabalu. Ya, Malaysia lagi kan. Malaysia Malaysia lagi Nah, dua kali. Itu nggak usah. Brunei-nya enggak berarti. Gini,
Brunei itu tetap harus ada. Nah, jadi gini, ini kan kita punya. Brunei itu kalau dari sisi ini enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi mereka tidak memakai karnet. Mereka memakainya aplikasi mereka sendiri. Nah, itu yang harus dipahami. Gitu loh. Dari mereka ya. Iya, dari mereka. Mereka punya apa masuk ke Brunei nih? Mereka punya semacam temporary import permit. Nah, itu mereka nggak butuh karnet. Karnetnya itu untuk apa? Hanya untuk melihat data-data yang ada di sini. Namanya, nomor VIN, ya kan? Nama owner. Nah, mereka hanya melihat ini biasanya. Bisa juga, tapi gini, kasih aja karnetnya. Oke. Jadi mereka hanya melihat data Melihat ini. aja ya? Nih, Oke. melihat Jadi, data ini. Kalau Brunei itu kan sebenarnya ada treaty ASEAN. Iya. Jadi secara jalan ASEAN tuh sebenarnya kita udah bisa. Tapi orang custom di lapangan Biasanya. dia mau pakai yang ASEAN apa mau pakai yang karnet, mendingan kita kasih aja dua-duanya, menurutnya gitu. Tapi ya kan? kalau Lu pakai paspor Indonesia nih, lu nggak perlu lihat ini nih, gitu. Lu pakai karnet internasional, gua punya juga, gitu. jadi Kasih aja. untuk Brunei itu biasanya dibuat secara online kalau mau resmi masuk. Ya ntar coba bisa cari infonya sendiri ya. On arrival atau sebelumnya? Kalau bisa sebelumnya, Oh, sebelumnya. kalau masuk Oke. Brunei. Sama saya ini saya mau lewat Thailand nih. Ini udah ngurus dari 2 minggu, dari 3 minggu sebelumnya. Karena masuk Thailand nih sekarang udah gampang. Saya udah dapat jalurnya. Jadi udah ada, insya Allah nggak ada ketahan lagi. Jadi setiap masuk negara itu berbeda-beda. Nah, Oke. yang bisa pakai karnet secara mudah ini adalah untuk keluar masuk Indonesia. Teman-teman harus tahu, ketika keluar dari Indonesia dan masuk kembali ke Indonesia, kalau nggak punya karnet, teman-teman harus bayar import masuk lagi. Nah, itu sebenarnya untuk melindungi itu. Karena kan pajak yang udah di Sorry. ini kan, Untuk keluar import. masuk. Karena ini motor sendiri nih bos, gitu. Jadi ini sebetulnya, jadi karnet itu buat apa? Buat memastikan keluar dari Indonesia secara legal dan aman dan masuk kembali ke Indonesia nggak bayar lagi. Karena teman-teman bayangin nggak kalau misalkan lagi ada di Pontianak, ibaratnya customnya usil nih, ya kan? Loh, ini nggak bisa. Kamu harus punya bukti keluar. Pas masuk lagi ternyata kena tax nih. Ini ibaratnya kita jahat deh, pemikiran jahat kan bisa. Karena kita keluarnya secara tidak legal. Gimana masuk Indonesia kemana? Mungkin keluarnya oke lo bisa nggak legal. Pas masuk lo lo bayar masuk. Gitu. Nah, kalau pakai karnet ini dasar hukum kita sangat aman. Gitu. Ya. Oke. Jadi di situ. Juga kalau kalian traveling itu juga dicek tuh antar negaranya tuh. Jangan berasumsi kalau kalian udah semua negara. Nah, itu semua enggak. negara. Kayak Laos nggak ada hubungan. Ya kan? Laos enggak, Laos- Kamboja enggak. Laos, Indonesia sama Laos juga nggak punya hubungan treaty. Dengan karnet juga nggak ada. Tapi kita udah ke Laos nih, kita mau masuk Laos nih. Ini nggak guys masuk. Ya kan? Nah, mendingan telepon Harley Davidson Laos. Benar. Enggak, jadi maksudnya gini, jadi Ya, karnet gitu. ini utamanya kan tidak semua kayak negara ASEAN Iya, tuh bisa mostly nggak pakai karnet. Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam itu tidak pakai karnet, tapi Iya, pakai. mereka minta karnet untuk sebagai dokumen Dokumennya mereka. lampiran. Oh, dia punya karnet. Karena itu mereka mau ngeliat apa? Mereka tuh mau ngisi ini. Nama ownernya siapa, alamatnya di mana, terus tipe motornya Iya, apa, mereka tahu terregister. VIN-nya berapa gitu. Karena kan STNK kita kan terlalu kecil, apalagi STNK-nya namanya beda-beda. Nah, itu susah di luar negeri. Makanya kalau mau ke luar negeri, pakai nama STNK itu sesuai nama kita sendiri, itu paling aman. Ini kalian nih hebat nih mereka nih. Mereka bisa. Gitulah presentasi. Nah, tinggal beberapa hari lagi sebelum berangkat, waktu rasanya makin mepet banget. Tapi ada agenda yang harus dipenuhi nih, yaitu memenuhi undangan dari Ustadz Subhan Bawazir dan Om Ari Widodo di acara Bikers Talk. Ini adalah acara podcast yang dibuat oleh teman-teman Muslim Bikers Indonesia. Ya, kaskus. Jadi karena dulu saya pakai Tiger, ya kan? Nah, saya tuh suka dulu tuh ngelihat kayak
kayak ada sindikatnya itu tuh kayaknya wah keren juga, serem gitu kan. Nah, jadi nama akun Kaskus atau forum saya tuh nama di dunia maya itu Tiger Syndicate. Iya, Tiger Syndicate. Nah, dari situ udah namanya apa ya? Itu sindikat motor aja deh. Udah gitu. That's it. Tapi kita udah sampai sekarang ya akhirnya nggak bisa ngerubah. Gitu karena udah image-nya udah terlalu lama kita memakai nama itu dan ya sudah biarkan aja sampai di paten ini nggak segala udah dong ya. itu udah pasti ya kan, itu udah pasti. Dan kalau ditanya kok namanya Mini ya sudah terjadi, jadi udah namanya kalau Untuk video versi lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja nonton ke channel YouTube dari Ustadz Subhan Bawazir dan Al-Adzifi Channel yang thumbnailnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baker dimanapun berada. Kita lagi kumpul nih. Allah berlihat ya. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam usaha beliau tentunya. Right to the roof of the world. Waduh, ini perjalanan yang nggak main-main ya. Ke tempat yang tertinggi nih di muka bumi ini ya. Tempat-tempat yang mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang mendatangkan banyak manfaat lah insya Allah melalui beliau nanti. Karena memang di dunia motor adventure siapa yang gak kenal beliau ya. Kita doakanlah semoga perjalanan ini diberikan kemudahan sama Allah sehingga datang ke negeri kita membawa cerita yang banyak lah. Pelajaran banyak buat para biker semuanya. Bro, sukses selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sehat selalu bro ya. Engines growl like thunder rolling down the line. Chrome hearts beating steady. And this is the day. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Saya langsung terbang duluan menuju Malaysia. Sementara motor jalurnya beda lagi nih. Jadi gini, sistem logistiknya, motor kita towing dulu dari Jakarta menuju Medan atau Tanjung Balai Asahan. Dari Tanjung Balai Asahan, Teluk Nimbung, baru dikirim via kapal. Kapal sayur nih teman-teman, bukan kapal Roro. Ke Malaysia, tepatnya ke Port Klang. Nah, pas lihat prosesnya di sini, agak ngilu juga nih ngelihat GS, Transalp, diangkut pakai tali kren kapal seperti ini. Sebenarnya nggak tega, tapi ya mau gimana lagi, memang begitu prosedurnya dan kebetulan juga yang menghandle ini sudah biasa. Jadi saya percaya deh. Karena orangnya nyampe duluan dibandingkan motornya, sambil nunggu motor mendarat dengan aman, saya manfaatin waktu buat keliling Kuala Lumpur. Ngurus beberapa pekerjaan sekaligus belanja perlengkapan gear tambahan yang kayaknya masih kurang nih teman-teman. Ini helm-helm second hand rare semua ada di sini nih. Ya. Helm BMW. Jadi kita di Malaysia, kita sekarang sedang ada di Mecinda. Ada beberapa barang persiapan yang belum siap. Salah satunya inner yang kurang. Kemarin 7 Gear bawa ini kurang, jadi kita beli lagi. Cik, buat apa cik? Saya ni lah biasalah habiskan duit. Habiskan duit, oke. Kalau duit banyak sangat. Jadi kalau di Malaysia nih, Mecinda nih salah satu toko yang paling lama, paling tua. Pertama kan? Nah, salah satu yang pertama ada di Malaysia. Semua barangnya original. Sebelum kita start ke Tibet, kita ke sini dan ternyata jumpa kawan-kawan nih yang biasa ride di Indonesia maupun di Malaysia. Selamat kita nak pergi ke Tibet. Okey, selamat pergi dan balik. Enjoy the ride, scenery semua. Semoga selamat balik ya. Okey. Terima kasih Kak. Kita di bawah mana nih? KLCC, Kampung Baru. Okey, kita jumpa dengan KMJ, part of Rimba Red Malaysia.
nantikan apa yang akan kita buat di Indonesia. Oke, thank you. Wangi tu lah. Ya, dia. Malam, apa khabar tu? Tosan. Woi, orang ikut bulan ke? Ikut lah. 2 bulan hebat. Ini orang 2 bulan ni sudah established. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita akan makan nasi kandar. Jadi kalau di Malaysia nggak mungkin kan nggak makan nasi kandar. Kita akan makan di dekat WP Hotel, kebetulan dijamu oleh Dato' Asman, ketua dari SEM Kuala Lumpur. Perut udah kenyang habis makan nasi kandar. Lalu kita menuju ke acara yang wajib kita datangin, yaitu GS Challenge Malaysia alias My Ride 2026 di Golden Palm Tree, Sepang, Gold Coast. Jadi kita sekalian ikut meramaikan acara dan ketemu teman-teman GS ataupun Adventure Rider yang ada di acara ini. Mostly hampir semuanya saya kenal. Oke, kita dari Kuala Lumpur, kita dijemput sama Bang Adam Mat Sniper. Dia ni orang Padang, tapi udah jadi orang Malaysia. Welcome to Kuala Lumpur. Jadi kita akan ke Port Klang. Insya Allah motor siang ini akan turun dan setelah itu kita bisa menari-nari di highway Malaysia. Apa nih? Kita jumpa, kita datang ke tempat The Bike Spa, tempat kawan-kawan untuk visit. Ini ejen dari produk 7 Gear yang ada di Malaysia. Ya, oke. Kanan. Kalau tempat-tempat macam ni jangan banyak tanya, bagi tahu. Weh, aku ajar orang lokal ni macam mana ni? Aduh, tak boleh ya. Gimana Kang? Deg-degan kan ni? Deg-degan nih. Nggak smooth ternyata ngangkatnya. Takut. Oke, jadi untuk sampai ke Port Klang nih, motor kita diangkat. Betul-betul diangkat. Jadi ngelihatnya harus tega, tapi overall sih insya Allah aman semua. Kita diantari sama Pak Lang dan Abang Adam. Oke, kita lihat motor kita dulu. Alhamdulillah, walaupun kemarin sempat bikin kita keringat dingin nih pas nonton video motor diangkat keren, tapi akhirnya unitnya sampai juga di Port Klang, Malaysia dengan selamat tanpa kendala. Mulai dari kondisi fisik motornya sampai surat-surat CPD karnenya, semuanya aman dan smooth. Jadi gini teman-teman, sebenarnya bawa motor masuk ke Malaysia dari Indonesia itu simple dan mudah sekali. Asal dokumen CPD karnenya dari IMI, Ikatan Motor Indonesia, sudah lengkap. Saya sendiri sudah sering banget bantu teman-teman biker lain yang mau kirim dan riding bawa motor masuk ke Malaysia via Port Klang. Jalurnya sama persis sama yang saya biasa lakukan seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau touring lintas negara, nggak usah ragu, takut atau ribet ngurus CPD karne di IMI, Ikatan Motor Indonesia, melalui IMI Mobility. Prosesnya itu sangat mudah, jelas, dan siap memfasilitasi perjalanan impian kalian ke luar negara. Nah, dari gudang langsung kita bawa jalan. Lanjut test ride tipis-tipis dulu nih, buat adaptasi lagi sama motor yang sudah beberapa minggu tidak saya kendarai. Alhamdulillah.
Selalu ada kepuasan jikalau keluar dari Port Klang. Tandanya petualangan besar akan segera dimulai. Ngisi bensinnya ntar aja lah ya. Enggak. Bannya baru. Box kebuka. Bokannya belum ketutup. Tak kunci lagi. Oke. Tak kunci. Oke. Oke. Yuk. Teman-teman, jadi ini dari custom tadi sudah selesai dan ini lihat ya, tuh kita sudah dicop keluar. Ini belum di stem ya? Yo teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi kita ini udah di Thailand teman-teman. So ya, di Thailand kita masuk melalui Bukit Kayu Hitam. Alhamdulillah semua smooth. Sekarang smooth karena dia turisme oriental. Happy. We don't bow, we don't break. Every mile shows what we're made of. Ride through the shadow, keep the fire in your soul. Respect for the rider, loyalty for the road. Brotherhood of bikers, standing strong and true. Jadi custom form ke bagian custom dan TM2 ini kita akan bawa. Nah, TM2 ini kita bagian immigration. Oke, kita coba dulu untuk ke dalam.